Judul kajian kita, saya mohon izin, adalah Islam pelanjut Millah Ibrahim. Di antara sekian banyak nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim adalah salah satu di antara nabi yang Allah perintahkan kita untuk terus membaca biografinya, dibaca dan dibaca ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kisah tentang Nabi Ibrahim. Tentu saja perintah membaca biografi Nabi Ibrahim ini bukan untuk sekedar dibaca, tetapi juga harus dipelajari, ditafakuri, dielaborasi dan diamalkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita tahu adalah orang yang istimewa karena beliau memiliki 3 pangkat dan 3 gelar. Gelar yang sering kita dengar adalah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Gelar beliau juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan juga Abu Tauhid, bapaknya keimanan atau bapak tauhid. Sedangkan pangkat beliau, pangkat itu kaitannya dengan tugas. Satu, beliau menjadi nabi karena menerima wahyu. Kemudian beliau menjadi rasul karena diutus ke satu kaum. Tadi Ustadz menyinggung di negeri Ur saja, di satu kampung bernama Ur Kasdim, satu kawasan di Babilonia, ngasih wilayah Mesopotamia. Dan Nabi Ibrahim pangkat yang ketiga adalah diangkat menjadi imam, gitu Pak. Diangkat sebagai imam. Dalam surah Al-Baqarah Pak, ayat 124, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah perintah-perintah. Fa'atammahunna, Ibrahim menyempurnakannya. Perintah yang dimaksud adalah ujian bagi Nabi Ibrahim dari mulai yang sulit Bu sampai yang paling sulit. Jadi tidak ada yang mudah banyak. Nah, nanti inilah yang akan menjadi milah itu Pak ya. Jadi milah itu karena sudah diperintahkan dulu, diuji dulu sebelum dijadikan milah. Ibrahimnya diuji dulu bisa tidak melaksanakan. Para ulama membahas ujian paling rendah Pak, paling enteng tentu saja dalam ukuran Nabi Ibrahim. Yang dimaksud dari kalimat-kalimat itu adalah satu, ujian bersuci Pak. Bersuci, yaitu Nabi Ibrahim disuruh mencukur habis seluruh rambut yang tumbuh di tubuh beliau. Juga tadi disinggung oleh Al-Ustaz, Ibrahim berhitan ya, disunat. Itu dalam rangka bersuci Pak. Terbayang Bapak Ibu, Nabi Ibrahim hidupnya tahun 2000 sebelum Masehi. Berarti kalau dihitung dari zaman kita 2026 mundur begitu Pak, ke tahun 0, itu zamannya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihimussalam. Mundur lagi 2000 tahun, berarti kurang lebih dari kita jaraknya 4000 tahun. Kabayang Bapak Ibu, manusia dang dosana siga kumaha 4000 tahun yang lalu, tapi Nabi Ibrahim mah tos kasep gitu Pak, tos kabar bersok gitu. Jadi dicukur. Ya, disunatnya itu Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanina bil qadum. Ibrahim berhitan Ustaz wa huwa ibnu thamanin, pada usia 80 tahun. Aya nu sumping di dia 80 tahun. Panginten sapantar sareng Nabi Ibrahim. Mohon bil qadum, nganggo kampak gitu Ustaz. Jantan disunat dina yusya 80 tahun bil qadum pakai kampak cenah. Kumargi peso keureutna teu acan aya. Mohon, tapi kusim kuring diaos Pak Bu, biografi Nabi Ibrahim atau tarikh Ibrahim itu ketika beliau wafat, para ulama mengatakan beliau usianya 270 tahun.
Berarti 80 tahun itu masih ya sepertiganya lah. Kalau rata-rata 70 kita umur 17 kan. Kalau 17-nya, jantan masih ABG misalnya. Seumur adiaan kan. Saya sareng Pak Haji. Nah, itu ujian paling enteng banyak. Ibrahim alaihissalam disuruh bersuci, katanya berhitan. Naik ujian dari itu Bapak Ibu, kata para ulama Ibrahim disuruh mendakwahi bapak. Bapaknya yang kufur. Tinggal Pak, ilmu nasihat, tanya. Ilmu itu dalam Quran diumpamakan seperti lautan. Itu perkataan Khidir kepada Musa, tanya surah Al-Kahfi. Di dalam hadis ilmu itu diibaratkan seperti hujan. Nabi mengatakan masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali goisin katsir. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang diberikan kepadaku tak ubahnya seperti hujan deras. Jantan ilmu teh Pak diumpamakan air gitu banyak. Kalau air kan mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Ini Ibrahim Pak posisinya sebagai anak, tempat yang rendahnya mau mengalirkan air ke atas ke bapak. Otomatis itu adalah satu upaya yang sangat sulit Pak, karena air itu tidak mengalir ke atas. Makanya Bapak Ibrahim menolak mentah-mentah teguran Nabi Ibrahim, padahal sudah memakai gaya bahasa yang sangat santun Pak. Bagaimana menegur orang tua dengan santun? Ibrahim sudah mencontohkan tuh, yaitu dengan cara bertanya, Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Kan patung ini tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan madorot, begitu kan ya? Jadi kalau langsung dijas, Pak, Bapak sesat, Bapak dosa, terawas banyak. Jadi menegur orang tua itu harus dengan pertanyaan, kenapa begini, begitu ya? Tetapi tetap saja nasihat itu tidak masuk. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan Ibrahim diancam dirajam kan ya, dibunuh oleh bapaknya. Lebih sulit lagi Pak ujian Nabi Ibrahim, yaitu Allah uji untuk melawan warga sekampung Pak. Terus tadinya saudara Ustadz di kampung Ur Kasdim namanya. Sukunya adalah suku Kaldan atau Kaldea. Bahasa yang digunakan bahasa Akkadia, Lisanum Akkaditum. Dan itu dulu adalah bahasa lingua franca, Pak, bahasa internasional seperti bahasa Inggris kalau sekarang. Jadi Nabi Ibrahim nanti dari Babylon, dari Irak ya, Ur Kasdim itu di Irak Selatan, pergi ke Mesir, pergi ke Palestina, ya, beli tanah di Hebron, lalu ke Mekah, bolak-balik. Kok bisa bicara dengan setiap orang yang bahasanya beda? Jawabannya kata para ahli tarikh, Ibrahim menggunakan bahasa Akkadia, bahasanya di Babilonia, dan itu banyak orang di luar Babylon paham bahasa itu karena bahasa perdagangan, bahasa internasional. Ya seperti bahasa Inggris lah, nama. Nah, di masa itu Ibrahim melawan warga sekampung dan usianya masih pemuda, belum menikah. Yang mengobrak-abrik berhala itu Pak, ya, dibiarkan satu berhala paling besar namanya Ilumardu. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan dalam bahasa Akkadia disebut Il gitu Pak, Ilu. Makanya nanti turunan dari bahasa Akkadia itu kan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Amharik, bahasa-bahasa Timur Tengah Pak. Di Timur Tengah Tuhan disebutnya Ilah, Eloh gitunya dalam bahasa Ibrani, Eluah. Jadi il gitu Pak. Makanya Ibrahim menamai anaknya Ismail. Itu bahasa Akkadia Pak. Tuhan mendengarkan gitu. Ya, itu bahasa kuno. Jadi bahasa kuno untuk Tuhan itu Il. Makanya nama malaikat pun Jibril, Mikail, Israfil. Kalau orang Yahudi nyebutnya Gabriel, Mikael, Rafael gitu. Dan Il atau El itu harusnya Tuhan. Mohon. Nah, maka Nabi Ibrahim melawan warga sekampung lalu dikucilkan ya, dimusuhi. Berarti tetangga, teman, sahabat itu dibuang Pak dari hati Nabi Ibrahim. Berarti 3 ya. 4, Ibrahim disuruh melawan penguasa. Coba Pak, Raja Nimrod. Orang Yahudi menyebutnya Nimrod. Sehingga dihukum mati karena berani kepada penguasa. Dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Akhirnya diusir dari Babylon. Nah, setelah pengusiran Pak, yang tadinya sebelumnya adalah ujian-ujian mengancam nyawa Ibrahim, tetapi setelah pengusiran ujiannya mengancam nyawa orang yang dicintai Ibrahim.
Satu, ditinggalkan oleh asisten terbaiknya Pak, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Itu keponakan Ibrahim, namanya Lut bin Haran. Haran itu anak Ibrahim. Jadi Lut bin Haran itu membantu pergerakan dakwah Nabi Ibrahim. Tapi ketika di perjalanan menuju Palestina, Allah berfirman Lut diutus ke kampung Sadum, anu gay teh Pak, mohon homo, seur LGBT. Tika beueur tos aya mohon. Jadi Ibrahim merasa khawatir, aduh Lut moal naon gitu. Buktinya di surat Hud ketika malaikat mau menghancurkan Sadum, malaikat singgah di rumah Ibrahim. Ibrahim berkata, di sana ada Lut. Berarti menunjukkan itu adalah kekhawatiran. Kata malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Nah, maka dari situ Siti Sarahnya diculik di Mesir. Banyak. Ya Raja Mesir waktu itu belum Fir'aun, karena Fir'aun itu hanya ada di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Ibrahim belum disebut Fir'aun. Makanya Quran menyebutnya Malik, sang raja di zaman Nabi Yusuf. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, rajanya itu Pak hidung belang. Jadi suka kepada istri orang. Cicing Kang Budi tong seueur komentar lah. Suka pada istri orang, apa itu hidung belang cenah. Eta nu rumaos tah Pak. Naroskeun ya. Kang Budi. Itu jamaah teh paling terungkul Kang Budi mah nya teu ngartos hidung belang nya. Ngahaja bahasa teh diperhalus Pak, kadang ditaroskeun hoyong dijentrekeun wae. Jadi mau menyentuh Siti Sarah stroke gitu Pak. Nah, minta maaf, Siti Sarah berdoa kepada Allah, sembuh, besoknya mau menyentuh lagi, stroke lagi. 3 hari. 3 hari berturut-turut, puntennya pilih Bapak Ibu gaduh panjang stroke. Orang doakeun mugia dipaparin kasehatannya. Ngan simkuring bade naros kapungkur katos nyulik saha gitu. Karena takut, Raja Mesir ini berkata kepada menteri-menterinya di istana itu, ini yang kamu bawa bukan manusia, katanya jin. Dikembalikanlah kepada Ibrahim, lalu diberi hadiah Pak. Hadiah seorang putri, salah satu putri dari Raja Mesir, karena istrinya banyak. Janten putra nage seueur dan sadayana bekerja di istana Pak. Jadi selieur ieu teh mun penak jeung budak ieu teh teuing saha ngaranna, teuing anak ti nu mana gitu. Nah, putri itu bernama Hagar atau dalam bahasa Arab disebut Hajar. Jadi Siti Hajar itu adalah putri dari Raja Mesir Pak waktu itu, bukan hamba sahaya. Ya, harus dibedakan Pak. Di dalam riwayat disebutnya khodimah. Khodimah itu bukan hamba sahaya, tapi pelayan. Babantos pada malana babantos. Jadi khodimah itu bukan strata sosial, tapi jenis pekerjaan. Contoh Nabi Muhammad SAW, apakah beliau punya pelayan? Punya. Siapa diantaranya? Sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khodimun Nabi, pelayan Nabi. Apakah Anas bin Malik hamba sahaya? Bukan, banyak. Janten stop berhenti mengatakan Siti Hajar itu budak gitunya. Budak hamba sahaya, budak hitam dari Mesir. Bukan. Justru saya ingin tahu dari mana referensinya memberi penilaian bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada di kitab-kitab para ulama itu khodimah, pelayan. Jadi perempuan merdeka yang kerjanya membantu gitu Bu, ya, sanes hamba sahaya. Ciri Siti Hajar bukan hamba sahaya adalah beliau dinikahi Ibrahim. Karena hamba sahaya itu Pak tidak perlu dinikahi, digauli halal begitu. Tapi Hajar dinikahi dulu baru punya anak Ismail. Nah, makanya Ibunda Hajar alaihissalam dihadiahkan. Lalu ketika Ismail masih bayi, ujian nomor 6-nya 6 gitu. Nah ini tadi saya ngetang tuh. Jadi ujian selanjutnya adalah Hajar dan bayinya itu disimpan di lembah Mekah. Lebih berat lagi banyak. Gara kabayang waktos putra urang borojol nuju lucu-lucuna itu kedah ditinggalkan di lembah tak berpenghuni. Terakhir ujiannya menyembelih Ismail, itu yang paling berat tos Pak. Itulah yang disebut dengan kalimatun, ujian-ujian. Dan Ibrahim lulus semua. Coba Bapak Ibu mengkol heula sakadiknya, mengkol sakadik ya. Kalau kita runut tadi semua ujian Ibrahim, dari mulai bersuci, melawan orang tua yang kufur,
melawan warga sekampung, melawan penguasa, dipisahkan dengan keponakan, dengan istri pertama, istri kedua, bahkan disuruh menyembelih Ismail. Itu adalah ujian-ujian yang sangat berat. Makanya Ibrahim jadi tokoh pengorbanan. Karena terus dikorban-korbankan pas sadayana. Ibrahim berhasil membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam hatinya tidak ada yang lebih dicintainya melebihi cintanya kepada Allah. Jangan pami Bapak Ibu belajar iman, belajar tauhid, belajar akidah, puncak dari keimanan itu di mana? Karena akidah bahas ilmu kalam, pami jero teuing lieur, Pak. Allah teh di mana? Allah teh kumaha nya? Allah itu di dalam waktu atau di luar waktu? Di pengkeureun Allah aya naon? Calikna dina aras kumaha? Wah, lieur, Pak. Pami jero teuing teh karelep. Tapi pami deet teuing ngambang. Akidah mah mata kedah pas proporsional. Puncak dari pelajaran iman itu apa? Al-hubbu ilallah. Rasa cinta kepada Allah. Itu puncak keimanan. Ibrahim sudah membuktikan. Karena kalau sudah mengaku cinta, sudah merasa cinta, pasti akan melakukan apapun yang diminta oleh sang tercinta. Sampai suruh sembelih anak saja, Ibrahim akan melaksanakannya. Pisau itu sudah menempel di leher Ismail. Terus badai digeresel. Untung malaikat datang lalu mengatakan, stop, cukup Ibrahim. Allah tidak mengendaki adanya pertumpahan darah. Kamu sudah membuktikan. Karena itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Bapak mah kan kekasih ibu. Ibrahim mah kekasih Allah. Coba Pak. Bulan depan kita kurban Bapak Ibu. Belok sedikit ya. Apa yang Allah minta dari kita Pak? Apakah Allah meminta kita melawan orang tua? Apakah Allah meminta kita melawan warga sekampung? Apakah Bapak disuruh melawan penguasa? Lawan Pak Prabowo tuh. Kumaha ya MBG teh gitu Pak. Kan tidak banyak. Apa Allah meminta pasangan kita Pak? Allah minta anak tidak? Tidak. Apa yang Allah minta nanti Idul Hijjah, Idul Adha? Harta. Tuh. Allah hanya meminta harta. Belikan saham kurban, sok kurban, gitu Pak. Dan harta itu kata para ulama ad'afur rizqi, serendah-rendah rezeki. Jadi kita diuji dengan rezeki yang paling rendah Pak. Meskipun diuji dengan rezeki paling rendah, banyak orang tidak mampu kurban. Tuh kebayangnya gapnya, jauhnya manusia sekarang dengan Nabi Ibrahim. Jadi tidak diminta apa yang Ibrahim lakukan. Bapak Ibu hanya diminta harta. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim tidak diuji harta? Ayahnya? Hah? Tah leres Pak Haji, ringan teuing. Karena Al-Qur'an menjawab di dalam surah Hud bagaimana sikap Ibrahim kepada harta. Urang mah berat teuing aja Pak. Urang mah abot teuing Pak. Mohon. Datang 3 orang tamu tidak dikenal. Beresnya 3 orang tamu tidak dikenal, baru mengucapkan salam. Belum ditanya siapa, belum ditanya ada keperluan apa. Ibrahim menyelinap ke belakang rumah dan menyembelih sapi. Coba. Ada orang seperti itu sekarang? Kalau ada itu harus bapak orangnya. Ari urang mah tibalik Bapak Ibu. Aya tamu teh nya bade ngagaleus sate ngantosan tamu uih. Cek ibu teh Pak, sauna bade ngagaleus sate. Ulah ya kene tamu. Tibalik. Justru mumpung ada tamu, beli makanan yang terbaik gitu Pak. Tuh, jadi Ibrahim tidak diuji harta, cetek teuing Pak. Diujinya dengan yang lebih berat. Karena orang tua, istri, anak itu rezeki yang lebih besar. Yang orang kehilangan harta sedih, tapi kehilangan orang tua, istri, anak, nauzubillah, nangisnya kan beda lagi Pak. Tosnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam saking hebatnya nih lulus ujian. Maka Allah berfirman, qala Al-Baqarah 124 tadi, inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, aku akan menjadikan kamu bagi manusia ini sebagai imam. Coba Pak. Dalam tafsirnya para ulama menyebutkan imam di sini maksudnya pemimpin peribadahan bagi manusia setelahnya. Berarti otomatis manusia setelah Ibrahim posisinya sebagai makmum. Dan seperti sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam.
Makanya Nabi Ibrahim itu harus bisa diikuti Pak Bu. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala melestarikan ibadah Nabi Ibrahim. Jadi tidak kadaluarsa. Ya, bahkan sampai ajaran Islam di tangan Nabi Muhammad yang sudah disempurnakan pun syariat Nabi Ibrahim itu masih ada. Contoh nih Pak ya. Syariat Nabi Musa ayat teu ayeuna. Ya banyak. Nabi Musa salat 3 kali sehari, subuh, siang, malam, jam berapapun bebas. Lawas. Nabi Musa wudu tuh Pak. Nabi Musa wudu, caranya cuci tangan sampai pergelangan, kumur-kumur, selesai. Kalau kakinya kotor sama cuci kaki, kalau pakai sepatu alas kaki tidak perlu cuci kaki. Kayak Bapak searching lah di YouTube-nya wudu Yahudi gitu Pak. Kayak ayat Yahudi wudu karena keran. Ya, cuci tangan, kumur-kumur 3 kali, ngaleos we. Terame. Pan urang mereka basuh banyak. Kita sampai membasuh wajah, mereka tidak. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenali umat Anda di akhirat nanti? Kan tidak bertemu semuanya ya. Kata Nabi, gurron muhajjalina min atharil wudu. Aku mengenali mereka dari cahaya yang terpancar di wajah mereka dari bekas wudu Pak. Mata abdi menuju wudu banyak, ngaos surarai Masya Allah. Atau gitu tak? Karena akhirnya Rasulullah mengenali kita dari asar wudu itu, ya. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa umat Nabi yang lain tidak membasuh wajah. Atuh ari sadayana ngawasuh wajah mah kayak di akhirat teh Nabi teh lieur dah hurung sarerea gitu. Banyak hurung sadayana tuh Bah, umat Nabi Nuh hurung gitu. Kan yang hurung teh umat Nabi Muhammad. Tos Pak. Nah, maka di dalam kitab Yahudi Pak, saya menemukan ayat yang mirip dengan surah Al-Baqarah 124 ini, bahwa Ibrahim punya perjanjian dengan Tuhan, diangkat menjadi imam. Yaitu di dalam kitab Taurat, Sefer Bereshit atau kitab Kejadian menurut orang Kristen, bahasa Inggrisnya Genesis. Nah, geuning kapungkur aya ben Genesis eta teh ben Kejadian, coba. Mohon. Di pasal 18 disebutkan Tuhan berfirman kepada Abraham, Lezar akhanatati, bagi keturunanmu akan aku berikan aret hazot. Ini pakai bahasa Ibrani banyak. Tanah ini, bumi ini. Jantan dina kitab Taurat Yahudi mah Pak Bu, Ibrahim diangkat jadi imam, pemimpin, bukan pemimpin ibadah, tapi pemimpin wilayah. Makanya yang dipertegas batasan wilayahnya. Minahar Mitzrayim, dari sungai yang ada di Mesir. Sungai naon Pak? Sungai Nil. Ad sampai Nahar Hagadol. Sungai yang besar itu Nahar Farat, sungai Efrat. Di mana Pak sungai Efratnya? Di Irak, banyak perbatasan sareng Iran. Itu yang harus dikuasai Pak. Disebut Eretz Yisrael. Eretz teh pami bahasa Arab mah ard, bumi. Pami bahasa Inggrisna earth. Eta keneh banyak. Eretz, ard, earth. Nah, ini diberikan kepada Zar'aha. Zar'aha teh dzurriyyah pami dina bahasa Quran tadi Al-Baqarah 124, wa min dzurriyyati, apakah perjanjian ini berlaku untuk keturunanku? Kata Allah, la yanalu ahdi dzalimin, perjanjianku tidak berlaku bagi keturunanmu yang dolim. Dalam kitab Yahudi disebutkan lezar akhanatati, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Berarti kalau disebut keturunan Pak, keturunan Ibrahim itu kan ada 2 jalur. Ada dari jalur Ismail, anak pertama dari istri kedua, dan ada jalur dari Ishak, anak kedua dari istri pertama. Tuh Pak, jatan Nabi Ibrahim disuruh poligami oleh istrinya. Pak cenah tikah we ta ieu si Neng. Cek bapak teh, nya tuh ari kapaksa mah. Nya geunaheun atuh. Tah kitu Pak milari poligami banyak. Cenah dipiwarang ku ibu namanya raos. Pami teh dipiwarang ku ibu tong sok wantun poligami Pak. Riweuh. Mohon. Nah, Bapak tenang Bu, tenang ya. Ya. Ibu tos molotot. Nah,
Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau keturunan Ibrahim dari jalur Ismail melahirkan bangsa Arab. Kalau ini kalimatnya di dalam Taurat, bagi keturunanmu akan aku berikan bumi ini dari Mesir ke Iran, Pak. Itu tanah yang diinginkan Yahudi. Berarti orang Palestina, Pak, orang Arab boleh tidak tinggal di sana, di Palestina? Boleh menurut kitab Yahudi ini. Karena Bani Israel, Bani Ismail sama-sama keturunan Ibrahim. Tapi tidak sekarang orang-orang Yahudi menginginkan tanah itu hanya milik mereka. Makanya beragam upaya dilakukan supaya Nabi Ismail dan Ibunda Hajar ini diputus dari garis keturunan Ibrahim. Salah satu upayanya adalah dengan brainwash, mencuci otak generasi muda, menganggap Ibunda Hajar budak atau hamba sahaya, gitu Bang. Karena kalau Ibunda Hajar dianggap budak, hamba sahaya, maka tidak sah sebagai istri. Dan otomatis Nabi Ismail pun bukan anak yang sah, gitu Pak. Anak haram. Anak dari hamba sahayanya. Masuklah itu ke buku-buku anak kita di sekolah, Pak. Buku-buku agama, Hajar budak hitam dari Mesir, Hajar budak hitam dari Mesir, itu propaganda para misionaris banyak. Jadi kita harus suarakan, Pak, Ibunda Hajar bukan budak. Ibunda Hajar adalah putri dari Raja Mesir, wanita terhormat. Siti Sarah lebih tahu wanita seperti apa yang pantas dinikahi suaminya ini. Khalilullah, Pak. Karena pamit tekufu, wah, bukan jodohnya ya. Jadi kenapa Hajar dinikahkan kepada Ibrahim oleh Siti Sarah? Sarah tahu kualitas Hajar. Terus Pak, nah saking hebatnya Nabi Ibrahim ini, sosok Ibrahim ini sampai diperebutkan, Pak. Ya, sampai hari ini wacana Ibrahimiyah itu masih selalu hangat. Jadi parebut atilu agama banyak, Islam, Yahudi, Kristen itu mengaku-ngaku mengklaim bahwa agama mereka itu bagian dari agamanya Nabi Ibrahim. Contoh nih umat Islam, kita di Quran ada surat Ibrahim, misalnya surat ke-14. Nama Ibrahim disebut 69 kali dalam Quran. Kirang penting kumata. Bahkan kita disuruh tadi oleh Allah mempelajari biografi Nabi Ibrahim. Sampai secara praktiknya di dalam sholat pada posisi duduk tahiyat kita disuruh membaca sholawat. Setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad diikuti penyebutan nama Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim. Itu penting Nabi Ibrahim. Sekarang orang Yahudi Pak, dalam kitab Torahnya itu dia punya syahadatnya. Syahadat dibaca 2 kali sehari, yaitu dalam sholat subuh dan sholat malam. Ya, syahadat Yahudi ya banyak. Sekaligus membaca sholawat. Naminate Shema. Jantan dibacakan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarkan hai Bani Israel, Yahweh Allah Tuhan kita. Allah itu Ehad, Allahu Ahad, gitu banyak. Allahu Ahad. Velohe abetenu, dan Allah itu Tuhannya bapak-bapak kita. Velohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Itu ayat dina syahadat apa? Velohe Yitzhak, velohe Yakov. Saudara itu ayat lagamna Pak, lagamna teh kieu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Velohe abetenu, Velohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakov, gitu. Mohon tiga kucuk-kucuk tahenya kemudian sim kuring mah bubuhan ngapakeun sote margi bade ka akso gitu banyak. Kayak bilih di itu aya naon pura-pura jantan Yahudi heula Pak. Sema ieu moal ditewa. Aman lah. Bapak Ibu mah teu kada apa nya sholawat ka Nabi we. Bagaimana orang Kristen, Pak? Orang Kristen juga sama, menghormati Bapak Abraham. Mereka menyebutnya Bapak Abraham. Saya bacakan satu ayat di Injil Matius. Ayat pertama, pasal pertama, ayat pertama menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik sebentar, Pak. Ta'iynya bahasa Aramaik.
bunyinya bahasa Aram ya bapaknya. Jantan masih sepupuna bahasa Arab. Jantan aya Arab, aya Ibrani, tadi bahasa Yahudi, aya Aramaik. Jantan pami bahasa Arab mah Assalamualaikum gitu Pak. Arabnya. Kalau bahasa Ibrani Shalom Aleichem. Pami bahasa Aramaik Shlomo Aleihun. Eta kene. Jantan pami Bapak Ibu tos lancar bahasa Arab bisa mengembangkan kepada bahasa yang lebih luas ya, satu rumpun gitu Pak. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, Ibrani. Nah, dalam Injil Matius berbahasa Aramaik nih. Ayatnya berbunyi ketavah dilidu teh iso mesiho breh David breh Abraham. Ketavah dilidu teh inilah kitab silsilah keturunan. Iso de mesiho Isa al Masih, Yesus Kristus. Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Ibrahim. Jantan Nabi Ibrahim disebut banyak dalam nasab Yesus Kristus yang mereka kultuskan, turunan Abraham, gitu Pak. Menunjukkan nama Ibrahim itu penting. Para buta Islam nya nyebatkan Ibrahim teh bapak keimanan kita, Yahudi itu, Kristen gitu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 140, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan au nasara. Apakah kamu hei Yahudi Nasrani, kamu menganggap Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu adalah beragama Yahudi dan Nasrani? Tuh. Jadi kan Allah mengetahui mereka itu ngaku-ngaku gitu banyak, ngaku-ngaku sebagai turunan imannya Ibrahim. Jadi seorang Yahudi, Ibrahim itu Yahudi. Seorang Nasrani, bukan, Ibrahim itu bukan Yahudi tapi Nasrani. Seorang Islam, coba Bapak Ibu simpuring Nabi Ibrahim agama mana? Tuh nya parebut. Ya, Islam contoh gitu nya. Nah, maka Allah menjawab di surah Ali Imran 67, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan zaman Nabi Ibrahim Yahudi Nasrani tak can aya. Tapi Islam sudah ada. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu hanif, akidahnya lurus, musliman, orang yang berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan dari golongan musyrik seperti kamu, hai Yahudi dan Nasrani. Karena tadi ujian Nabi Ibrahim itu menjadi milah, Pak. Milah cara hidup. Maka Ibrahim diangkat sebagai imam, harus bisa diikuti. Nah, akhirnya ajarannya tidak kadaluarsa. Tadi sholatnya Nabi Musa 3 kali kadaluarsa, Pak. Da aya deui na. Wuduna teu aya. Punten, Pak. Pak, sholat Nabi Daud kumaha? Bapak pernah dengar sholat Nabi Daud? Pak, halo, Bapak Saraung, Pak Saraung. Pak, sholat Nabi Daud kumaha? Kang, saum eta mah, saum Daud dan yang selang-seling, Kang Budi. Sholatna ieu mah. Sholat Nabi Daud, Pak. Sholatna teh membacakan kitab Zabur dengan suara yang indah. Jangan pamit Zabur dibacakan Pak ku Daud, dilagukan Pak seperti sholawatan mun diurang. Wah, suaranya indah Pak. Sampai kata Quran, gunung dan burung ikut bertasbih mendengar suara indahnya Nabi Daud. Rasulullah di dalam hadis menyebutnya mazamir, seruling Daud. Ini ya. Wah, keren Pak. Pokoknya Afgan lewat. Allah berfirman bagaimana? Ya jibalu awwi bi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Makanya Yahudi di sinagoge, Kristen di gereja sampai hari ini nyanyi, Pak. Harusnya Kristen di gereja nih, kami percayanya. Kami menuju malam kudus kan menyanyi, malam kudus. Nah, habat nyaranyi Nabi Daud gitu kan, Bu. Tapi syariat Nabi Daud sekarang tidak ada. Kadaluarsa,
kecuali syariat Nabi Ibrahim yang menjadi milah Ibrahim. Itu lestari karena beliau sebagai imam harus bisa diikuti. Karena biasanya Nabi diutus, kalau ada Nabi yang lain diutus, itu Nabi sebelumnya kadaluarsa atasnya. Jadi syariat itu sesuai zaman, dulu itu begitu. Mun aya nama tos kadaluarsa tos siga artos lah nya, artos mun terbit nu enggal nu lami teu pajang gitu, Pak. Tapi syariat Nabi Ibrahim henteu. Makanya lestari. 1 ibadah hitan, tadinya. 2 membangun masjid, 3 ibadah haji, 4 ibadah kurban, 5 itikaf, tawaf, ya. Itu semuanya dari milah Ibrahim. Nah, saya mungkin karena keterbatasan waktu nanti hanya beberapa saja yang dibahas, Pak ya. Yang pertama hitan dulu, disepitan. Ibrahim disunat tadi dalam hadis riwayat Bukhari, insyaallah. Itu dengan kampak dari banyak 80 tahun. Saya cari dalam kitab Yahudi, Pak. Ternyata ada, Pak, dalam kitab Yahudi perintah hitan kepada Ibrahim. Sami di Sefer Beresit, kitab Taurat, pasal 17 ayat 9 sampai 10. Langsung harus nanya, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, Allah, dan kamu, Ibrahim, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tuh jantan Yahudi ge, Pak, disunatnya. Jadi bukan hanya kita yang disunat, Pak. Orang Yahudi itu disunat. Ada yang disebut dengan Brit Milah. Brit Milah itu adalah sunatan Yahudi. Jantan Yahudi teh disepitan keneh. Bagaimana orang Kristen? Orang Kristen kita baca kitab Lukas, Pak, dalam Bible, Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Jantan Nabi Isa ge disepitan dina Yuswa 8 dinten. Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Muhammad juga disunat. Nabi berhitan mengakikahi Hasan dan Husain, maksudnya menghitan. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayamin. Nabi mengakikahi Hasan dan Husain dan menyunat keduanya di hari ke-7. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad pun dihitan, yaitu oleh kakeknya, oleh Abdul Muthalib. Khatanahu jadduhu sab'a layalin sawiyah. Kakeknya menyunatnya pada malam yang ke-7. Jadi salah kalau ada anggapan bahwa Nabi Muhammad itu cenah begitu lahir borojol tos disepitan, terus dalam kondisi disunat. Pami ditaruh saha nu nyepitanana? Saur teh malaikat Jibril. Saur sim kuring eta mah teu ingeun, malaikat dianggap para sunat gitu, Pak. Nah, ini yang betul. Jadi Nabi Muhammad dihitan oleh itu muabinya. Oh, di atas. Hapunten. Cek ya. Nah, tetapi hukum berhitan itu bagi orang Kristen sudah dihapus, Pak. Oleh siapa? Oleh Paulus. Dalam kitab Galatia disebutkan pasal 5 ayat 2, jikalau kamu menyunatkan dirimu, niscaya Yesus Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Jangan orang Kristen itu disepitan ngaguguk ka Paulus. Nah, yang kedua, Pak, milah Ibrahim misalkan membangun masjid. Ibrahim alaihissalam membangun Masjidul Haram, masjid pertama di muka bumi. Allah berfirman surah Ali Imran 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di kota Bakkah. Disebutna Bakkah itu, Pak. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Di mana Bakkah teh? Di situ ada tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Berarti maqam Ibrahim itu, Pak, di seluruh dunia ada berapa? Ada 1, banyak. Nu aya di mana? Di Mekah. Berarti yang Allah sebut di Ali Imran 96 ini Bakkah mungkin adalah kota yang sekarang kita sebut sebagai Mekah. Nah, hari dina Ali Imran mah disebut Bakkah pakai ba. Padahal di surah lain, contoh di surah Al-Fath ayat 24, ternyata Allah menggunakan huruf mim, Makkah.
Waladzi kafa aydiyakum anhum wa aydiyahum ankum bibatni Makkah. Tuh mim Pak. Jadi mohon maaf, di dalam Quran itu ada dua jenis nama kota Mekah. Di Ali Imran 96 ada Bakkah, di Al-Fathu 24 ada Makkah. Coba Pak, kira-kira mau apa itu? Badena naon? Nah, para ulama menjawab, saya jawab dari 3 sudut pandang ilmu ya. Satu, ahli sejarah. Ahli sejarah mengatakan sepakat bahwa Bakkah adalah nama kuno kota Mekah. Kapungurna Bakkah ayeuna Mekah, siga Jakarta kapungurna Batavia gitu Pak. Mohon. Menurut ahli sejarah ayeuna menurut ahli bahasa, kenapa ba berubah jadi mim? Itu masuk akal Pak, karena menurut ahli bahasa B dan M, ba dan mim itu sama-sama disebut huruf labium. Labium itu bahasa Latin, harusnya bibir. Huruf yang keluar di bibir. Coba Bapak nyebat B bari calawak. Biasa tuh? Oh, biasa. Ya. Nyebat B bari calawak. Biasa tuh? Teu tiasa. Nu calawak mah naon Pak? A. Anu nyengir? I. Anu nyerenge? E. Anu molongo? Oh, tah gitu tuh Bapak kompaknya. Gitu. Jadi dari Makkah, dari Bakkah jadi Mekah Pak. Itu masuk akal karena satu makhraj di bibir. Diurang ge aya Pak. Misalkan minum ya, syaribah. Minuman sirobun. Bahasa Arab tah. Minuman teh sirobun. Tah paliron B na sareng P janten siropun. Nah, alami kalamian disukun sirop. Hartosna teh minuman. Dar Bapak ka warung punten aya minuman sirop, sirop teh minuman. Jika diurang Belanda janten Walanda, tabe sarang we eta mah paliron. Teng baja janten teng wajah. Nah, sia mah hirup teh teu weres-weres, teu beres-beres maksudna eta teh Pak. Ibu tah wanita dari bahasa Latin, hartosna bonito, mulia, hartosna mulia. Kapungkur di Perang Dunia Kedua aya namina Benito Mussolini, orang jahat, temannya Hitler. Bonito lama kelamaan jadi banita, banat, bintun, binti banyak perempuannya dalam bahasa Arab, banat, bintu. Lami kalamian B na jadi wanita, gitu Bu. Jantan ibu teh hartosna mulia. Makanya sinonimnya dalam bahasa Indonesia apa? Perempuan, dari kata empu. Pakai imbuhan per akhiran an, empuan. Dupi empu naon hartosna? Mulia sami. Kan aya empu gandring, empu tantulan, empu sendok, empu sendok teh yang mulia sendok gitu Pak. Terus nyata itu membangun masjid. Nabi Ibrahim bangun Masjidul Haram. Yang kedua Nabi Sulaiman nanti membangun Masjidul Aqsa. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Kubah dan Masjid Nabawi. Sekarang hari ini yang bangun masjid umat Islam banyak. Yahudi bangun sinagog, Kristen bangun gereja. Sudah tidak ada lagi membangun masjid. Pak di alat engalna ieu mah nu katilu. Haji Pak, haji heula, haji ke terakhir kurban. Sekedap deui Ustaz biasanya sabaraha menit deui? Atau saeb? Oh, atau saeb atuh. Baik. Jadi haji Ibrahim dulu berhaji sampai Nabi Daud saja berhaji. Nanti kita temukan di kitab Zabur ada kalimat lembah Bakkah. Itu tidak dihapus oleh Yahudi karena Yahudi tidak tahu bahwa itu adalah kota Mekah. Jadi ada bukti sebetulnya tertulis dalam kitab Zabur, dalam Taurat Yahudi itu jejak Nabi Musa, Nabi Daud itu pernah berhaji ke Mekah gitu Pak. Ayeuna hari ini mereka sudah tidak sudi kan? Ya, datang ke tempatnya Muhammad haji itu, hajina di Palestina we di Masjidul Aqsa. Ya, mereka menyebutnya hogim. Hogim itu berputar Pak, tawaf. Ya. Karena jim itu dalam bahasa Ibrani jantan gim, maka haji jantan hogi, dijamakan hogim. Terus terakhir kurban. Jadi kurban pun masih kita yang melaksanakan. Jadi judul kajian ini Islam Pelanjut Milah Ibrahim, bahwa Bapak Ibu berbangga hatilah kitalah satu-satu umat yang hari ini masih melaksanakan milah Ibrahim. Yang lain sudah tidak sanggup melaksanakan seluruhnya. Begitu Pak, ya. Sakitu pangintennya. Apunten pisan. Di bujung engalna, mudah-mudahan janten manfaat. Khususna ka isim kuring ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Ini kalau kuliah 3 tahun ini. Kalau baca buku segini. Karena kita harus baca Ibrahim, dibaca nanti Ustaz kedah widein kayak. Baik, saya tulis juga kesimpulan dari apa yang disampaikan Ustaz. Ya, yang panjang lebar itu walaupun waktunya sedikit tapi sangat padat. Yang pertama kesimpulannya adalah benang merah teologis Ustaz. Kalau bahasa hebatnya the grand narrative. Artinya Islam itu tidak ujug-ujug. Islam ini pelanjut yang diletakkan secara dasarnya oleh Ibrahim. Yang kedua, integrasi ritual dan sejarah. Bahwa haji, kurban, kiblat dan apalagi Ustaz tadi disampaikan itu adalah betul-betul totalitas. Kita ini tidak perlu bertanya kunaon eta buat kiblat kadinya. Tahu kita betul-betul ini integrasi yang betul-betul napak tilas yang ketahuan yang absolut. Yang ketiga, esensi karakter Ibrahim. Yang pertama, karakter Ibrahim kalau disimpulkan itu adalah totalitas kesediaan untuk bersifat tauhid, keesaan Allah. Itu yang kita sampai sekarang. Yang kedua, totalitas kesediaan berkorban. Ya, ya, Madinah paling kayak sapi 40 juta. Berarti Nabi Ibrahim, Ismail siap berkorban. Kita bagaimana saja. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi dari 3 kesimpulan ini menjadikan bahwa kita ini adalah milah Ibrahim sebagai pelanjut dari Ibrahim. Mudah-mudahan Ustaz nanti bisa mengisi lagi karena kalau kita baca entah kapan kita mulai baca, kapan kita tamatnya. Di Ustaz mah 5 menit 50. Ya, alhamdulillah. Ustaz atur nuhun jajak khairan. Mudah-mudahan biasa terpandai. Begitulah Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah belajar tentang Ibrahim. Insyaallah ke depan kita akan sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan 17.50 maghrib ya.